Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini saya akan menjelaskan dua kitab sekaligus di kitab Arba'in an-Nawawiyah dan kitab Mabadil Awaliyah. Karena kebetulan ada hadis yang sama di dalam dua kitab ini. Sebelum saya mengupas hadis ini, ada hadis yang sama di dalam dua kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala sallallahu alaihi wasallam, innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Riwayat Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Segala sesuatu dan perbuatan tergantung dengan niat. Sebelum saya mengupas hadis ini, saya ingin memberikan contoh terlebih dahulu. Dari hadis ini, contohnya seperti gini. Kita masuk ke perpustakaan dan di depan pintu perpustakaan itu kita melihat sebuah peraturan, yaitu kita harus mengexcellent HP atau mematikan HP. Apakah kita setelah mengexcellent HP kita di dalam perpustakaan itu boleh seenak-enaknya kita aja buat recok? Tentu tidak, kan? Itu termasuk bahan baku. Seperti yang pernah saya jelaskan di video sebelumnya, bahan baku masuk ke bahan baku masuk ke pabrik baru jadilah produk-produknya. Ya seperti itu. Jadi maksudnya dari mengexcellent HP yang ada di perpustakaan itu berarti kita di dalam itu tidak boleh recok. Sedangkan HP aja harus kita excellent. Masa kita boleh berbicara di dalam perpustakaan? Tentu tidak. Jadi maksudnya seperti itu. Bahan mentahnya memang disuruh untuk excellent HP, tetapi apabila bahan mentahnya itu dimasukkan ke dalam produk yang seperti saya jelaskan di video kemarin, yaitu produknya adalah pabriknya adalah usul fikih, maka keluarlah produk-produk setelah masuk ke pabrik, maka keluarlah produk-produk itu. Itulah hukum-hukumnya. Dari contoh-contoh hadis tadi, dari contoh hadisnya, yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Al-wudu la budda fihi minal qasdi an-niyah wa kadzalika ghuslu was-salati was-shaum. Wudu dengan niat dan juga salat dan puasa. Kita wudu harus dengan niat, dan begitu juga dengan salat, puasa. Semua itu kita kerjakan harus dengan niat. Selanjutnya contoh kedua, malau ta'ata fi'la syai'in mubahi lahu wa huwa ya'taqidu adama hillihi kaman wa ta'amra'ata ya'taqidu annaha ajnabiyatun wa annahu zana biha fa idza hiya halilatuhu fa huwa haramun. Maksudnya adalah perumpamaan seperti ini. Ada seorang maksudnya seperti ini. Ada seorang suami istri yang sudah halal gitu kan. Suami istri berarti sudah halal. Jadi suaminya ini baru pulang kerja dengan keadaan capek dan lelah. Pas suaminya sampai kebetulan mereka ini tinggal di sebuah komplek, dan itu rumahnya sama semua gitu kan. Jadi ketika suaminya pulang, kebetulan kompleknya ini mati lampu. Jadi suaminya ini salah masuk rumah, dan dia berniat nih ketika masuk rumah ini ingin bersetubuh dengan istrinya. Ketika dia masuk rumah, dia bersetubuh, taptuk, dan ketika lampu itu
ternyata salah, ternyata itu bukan istrinya tetapi istri tetangganya. Apakah contoh yang seperti ini haram? Tentu tidak. Contoh seperti ini tidak haram, karena niat dari awalnya suaminya ini ingin beribadah. Contoh keduanya misalnya seperti ini. Ada seorang suami, ada seorang yang kaya raya, dia telah mempunyai istri. Suatu ketika dia menyewa PSK. Dan sudah janjian misalnya di kamar 07 gitu, kamar 07. Dan ketika yang menyewa laki-laki ini sampai ke kamar 07, kan lampunya gelap gitu kan. Baru dia bersetubuh sama yang perempuan PSK ini. Setelah bersetubuh dia menghidupkan lampunya, ternyata perempuannya ini adalah istri dia. Apakah ini halal walaupun mereka sudah suami istri? Tentu tidak. Contoh yang seperti ini adalah haram, karena dia niat dari awal ingin bersetubuh, ingin berzina, makanya haram. Kemudian contoh ketiga, la aklu wa syurbu idza qasada bihima taqawi 'ala al-ibadati fahuwa yuthabu alaihi wa illa fala. Makan dan minum tergantung dengan niatnya. Contohnya seperti ini. Kalau kita sarapan pagi, makan dan minum susu dengan niat agar kita nanti sekolahnya fresh gitu, fokus, berarti kita mendapatkan pahala, karena niat makan kita itu untuk supaya pas pembelajaran nanti fokus. Tetapi apabila kita makan tidak berniat untuk supaya pas pembelajaran fokus, kita makan ini semena-mena untuk supaya perut kita kenyang, itu kita tidak mendapatkan pahala. Selanjutnya, man asaral inaba biqasdil khaliyata awil khamriyata khaliyah au khamriyah. Ini seperti yang sudah saya jelaskan, meminum khamar gitu kan. Di video yang kemarin saya menjelaskan tentang air nira, dan sekarang saya akan menjelaskan tentang air anggur. Misalnya kita memeras anggur dan kita minum, itu hukumnya halal. Tetapi apabila kita memeras dan kita diamkan dengan niat kita ingin membuat arak, maka hukumnya haram. Dan apabila kita diamkan lebih lama lagi dengan niat kita ingin membuat cuka, maka hukumnya halal. Kemudian al-hazru fawqa thalathati ayyamin fa innahu haramu in qasada hazra wal ilafala. Kemudian mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari, maka itu hukumnya haram atau dosa. Kalau kita mendiamkan saudara kita dengan alasan kita tidak suka sama dia ataupun kita ada masalah sama dia lebih dari 3 hari, salah satu ayamin, itu kita berdosa. Tetapi apabila kita mendiamkan saudara kita emang karena saudara kita ini orang pendiam, dari kepribadiannya dia pendiam, maka itu tidak dosa, karena dari kepribadiannya emang dia sudah biasanya diam dan tidak emang banyak berbicara. Jadi itu hukumnya tidak dosa. Tapi kalau kita mendiamkan karena ada masalah sama dia lebih dari 3 hari, itu hukumnya dosa. Selanjutnya, idza akhadha ad-da'inu malal madini biqasdil istifa awis sariqah fala yuqta'u fil awal
tsani. Selanjutnya ini tentang hutang. Selanjutnya tentang hutang, contohnya seperti ini. Saya dihutangi sama, misalnya nama yang dihutang ini Ponimen. Ponimen berhutang kepada saya 1 juta misalnya. Dan Ponimen ini ketika punya uang, dia tidak mau membayar hutang kepada saya. Tetapi saya ketika suatu hari saya melihat Ponimen ini di dalam lemarinya terdapat uang 1 juta. Dan saya mengambil uang itu dengan niat untuk mencuri, berarti saya berdosa. Tetapi apabila saya berniat mengambil uang itu untuk supaya Ponimen ini membayar hutang kepada saya, ataupun supaya hutang Ponimen lunas kepada saya, maka hukumnya tidak apa-apa, karena sesuai dengan kesepakatan agar Ponimen ini membayar hutang gitu. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan ataupun ketidakjelasan saya menyampaikan, karena saya di sini pun masih belajar. Syukron. Hadza minni. Assalamualaikum warahmatullahi